Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips dan trik kepada teman-teman sekalian supaya makin semangat merawat ikan mas kokinya di akuarium. Nah, di sini saya ada 4 tips supaya teman-teman sekalian semangat ya merawat ikan mas kokinya, kemudian merawat akuariumnya dan mengganti air akuariumnya, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita lanjut membahas 4 tips ini, ada baiknya dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Merawat akuarium ikan mas koki, merawat akuarium dan juga mengganti air akuarium ikan mas koki itu adalah kewajiban kita sebagai penghobi ikan hias mas koki, teman-teman. Yang mana ini harus kita lakukan secara rutin ya, terus menerus agar ikan kita itu tetap kondisinya sehat, akuarium kita indah, dan kita selalu senang ya memandang akuarium kita. Nah, di sini ada 4 poin yang saya akan jelaskan supaya teman-teman makin semangat nih merawat dan juga menjaga akuariumnya, teman-teman. Nah, ini yang poin yang pertama yaitu desain tank atau akuarium yang rapi, unik, sesuai selera teman-teman sekalian. Nah, ya teman-teman ya, banyak sekali referensi yang bisa teman-teman lihat, baik itu di grup Facebook, di Instagram, kemudian di YouTube ya, banyak sekali penghobi ikan hias mas koki itu unik-unik ya mendesain tank akuariumnya ataupun kolamnya. Nah, di sini khusus akuarium ya, teman-teman bisa gunakan aerator, kemudian menggunakan box untuk cutness, filter cutness yang di dalam akuarium ya, yang muter itu. Kemudian bisa menggunakan tanaman sirih gading ya. Ada juga yang meletakkan sirih gading itu di atas akuariumnya. Bisa juga difilter. Nah, mendesain tank akuarium ikan mas koki itu kita sesuai selera kita ya. Seperti saya ini, saya suka tank akuarium ikan mas koki saya ini yang polosan aja, teman-teman, tidak ada embel-embel lain ya, seperti filter cutness, kemudian juga tanaman, misalnya tanaman plastik ataupun tanaman apa yang di dalam akuarium saya. Jadi saya suka yang polos seperti ini, dan desain backgroundnya ini warna hitam. Nah, ini kalau background ini sesuai selera ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan warna biru, warna hijau ya. Banyak sekali warna yang bisa kita gunakan sebagai background akuarium ikan mas koki. Ada juga yang desainnya background bagian belakangnya itu warna biru, lantainya hitam, kemudian lantainya hitam, belakangnya biru ya. Tergantung seleranya, teman-teman. Kemudian ada juga desain aeratornya, ada yang menggantung seperti saya ini, ada juga yang menggunakan aerator yang bulat, pipih itu yang di lantai seperti akuarium arwana ya, yang aeratornya besar tuh. Nah, jadi dengan desain tank akuarium yang sesuai keinginan kita ya, kesukaan kita, itu membuat kita semangat terus merawat akuarium kita, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke poin yang kedua. Sediakan perawatan filter mekanis, selang isi air, pakat, sikat kaca, dan lain sebagainya. Nah, di sini maksudnya sediakan peralatan perawatan, teman-teman. Mulai dari sikat pembersih kaca ya. Pembersih kaca itu yang magnet bisa teman-teman sediakan, bisa ditaruh di kaca akuarium kita yang di depan. Kemudian selang isi air. Nah, selang isi air ini tergantung ya,
berapa jauh sumber air yang teman-teman masukkan ke akuarium ya. Kalau saya menggunakan selang isi air ini sekitar 8 meter teman-teman. Kemudian selang isi air itu isi dan kuras air akuarium. Kemudian pakan ya, itu pakan harus disediakan ya, jangan kita cuma beli pakan ya sekitar 100 gram ya, cuma 100 gram kita sediakan untuk makan ikan mas koki kita. Jadi sediakan pakan itu kalau bisa cadangan ya teman-teman ya. Kita beli misalnya 500 gram, ada lagi yang 500 gram. Jadi kalau misalnya pakan kita habis, langsung kita kasih pakan yang cadangan tadi. Jadi peralatan yang penunjang seperti filter mekanis ya, kemudian pembersih kaca dan lain sebagainya itu harus kita sediakan. Kalau kita tidak sediakan, tentu saja kita akan tidak semangat teman-teman membersihkan ataupun menjaga akuarium kita. Kalau barang-barang yang tadi ada di rumah kita, di dekat akuarium kita, tentu saja kita akan semangat merawat akuarium mas koki kita. Jadi pas kita mau bersihin akuarium ya, sudah ada nih sikat kaca ya, sikat baik itu yang pakai gagang ataupun sikat kaca yang magnet. Mau kita ganti filter mekanis, wah kita sudah sediakan filter mekanisnya. Jadi kita sediakan peralatan yang bisa kita gunakan untuk merawat ikan mas koki kita atau akuarium ikan mas koki kita. Kemudian yang ketiga teman-teman, bikin jadwal pembersihan tank dan ganti air. Nah ini perlu teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya kita sibuk bekerja, itu kita harus kasih jadwal nih teman-teman, jadwal untuk mengganti air maupun membersihkan tank. Misalnya nih seperti saya hari Sabtu Minggu itu libur, jadi setiap hari Sabtu itu saya ganti air semua tank akuarium yang ada di rumah saya. Saya bersihkan kacanya, saya ganti filter mekanis, saya buang airnya 50% dan saya isi kembali. Nah jadi kita harus ada jadwal. Kalau misalnya kita tidak ada jadwal ya, kapan kita mau, misalnya Senin kita ganti air, kemudian Rabu, Minggu besoknya nggak ganti air, Minggu besoknya lagi baru ganti air Senin. Nah kalau seperti itu teman-teman, lama kelamaan kita akan terbiasa malas ya membersihkan ataupun merawat tank akuarium kita. Jadi kalau terjadwal, ya nih hari Sabtu jadwal aku nih mau membersihkan tank akuarium ataupun merawat akuarium ikan mas koki. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir yaitu jadikan akuarium itu kebutuhanmu. Nah ini cukup unik ya. Kenapa akuarium menjadi kebutuhanmu? Karena di sini kita hobi teman-teman. Kita hobi ya, hobi memelihara ikan mas koki. Tentu saja kita harus wajib merawat. Jadi akuarium kita itu menjadi kebutuhan kita. Apapun yang dibutuhkan oleh akuarium kita harus penuhi teman-teman. Contoh ya, ikan kita perlu makan nih, pakannya sudah mau habis, kita beli di toko ikan atau pesan secara online. Kemudian akuarium kita kacanya ini berlumut nih, harus dibersihkan. Jadi kita bersihkan, jadikan akuarium kita itu kebutuhan. Jadi kita harus terus merawatnya teman-teman. Jadi kalau kita menganggap akuarium kita itu adalah kebutuhan kita, kita tidak akan malas ya merawat akuarium kita. Seperti media filter mekanis, ini mekanisnya sudah kotor nih, harus kita bersihkan. Itu konsekuensi kita hobi memelihara ikan. Kita harus wajib merawatnya. Kalau tidak kita rawat teman-teman, tidak kita biarkan aja, kita isi air, ikannya masuk, kita kasih makan terus setiap hari, maka air akuarium kita akan menguning, berkurang airnya, kemudian ikan kita terkena penyakit dan akhirnya mati. Besok kita beli lagi ya, begitu lagi cara kita merawat dan akhirnya mati. Nah itulah penyebab ya teman-teman ya,
sebenarnya salah satu penyebab ikan mas koki itu sakit dan akhirnya mati karena kita tidak merawatnya, teman-teman. Kalau kita rawat, kita bersihkan mekanisnya, kita ganti airnya, kita bersihkan terus akuariumnya, mudah-mudahan tidak ada ikan mas koki kita yang terkena penyakit. Seperti saya, alhamdulillah selama lebih kurang 1 tahun belakangan ini ikan saya tidak ada yang terkena penyakit, walaupun kondisi cuaca sedang tidak bagus ya, musim penghujan, kemudian pindah lagi ke musim panas ya, kemarau. Ikan saya tidak ada yang terkena penyakit karena saya menjadwalkan terus merawat ikan mas koki saya, menyediakan pakan yang dibutuhkan ikan mas koki, obat-obatan dan lain sebagainya, teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga teman-teman makin semangat merawat ikan mas kokinya. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.